Learning Journal Agenda 4 Latsar CPNS tahun 2026 dengan materi pembelajaran habituasi. Dalam kesempatan video Learning Journal kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 4 yang dibimbing langsung oleh Bapak Saiful Anwar SAG MAG selaku coach atau fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adetri Apriliansyah, peserta Latsar CPNS tahun 2026 dari Angkatan 17 Kelompok 2. Pada saat ini saya berada di unit kerja Sekretariat KIP Provinsi Aceh. Nah, sama seperti pada agenda 1, 2, dan 3, pada agenda 4 ini terdapat dua metode pembelajaran yang kami lakukan, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus sendiri dilakukan secara langsung melalui Zoom meeting bersama fasilitator. Kami diberikan bimbingan mengenai rancangan aktualisasi yang akan kami lakukan di instansi masing-masing. Sedangkan pada pembelajaran asinkronus, kami diberikan tugas berupa pembuatan rancangan aktualisasi secara individu. Tugas-tugas yang diberikan kepada kami ini secara tidak langsung juga melatih kami tata cara penyusunan rancangan aktualisasi dengan baik dan benar. Selanjutnya, dalam pembuatan rancangan aktualisasi, kami diajarkan ada beberapa tahapan yang harus kami perhatikan. Tahapannya dimulai dari yang pertama, melakukan identifikasi isu dan deskripsi isu. Tahap ini dilakukan dengan terlebih dahulu kita mengamati dan memahami kondisi nyata yang sedang terjadi di unit kerja masing-masing. Dari proses pengamatan tersebut, peserta dapat menemukan beberapa permasalahan yang relevan untuk diangkat. Selanjutnya, isu-isu yang sudah kita temukan dari pengamatan-pengamatan tersebut kita analisis berdasarkan kondisi aktual di lingkungan kerja dengan memasukkan beberapa bukti dukung sehingga menghasilkan gambaran yang jelas dan terukur mengenai permasalahan yang ada. Nah, tahap kedua adalah tahapan penetapan isu. Pada tahapan ini kami diajarkan beberapa teknik tapisan isu, yaitu tapisan isu APKL dan tapisan isu USG. Teknik tapisan isu ini ditujukan untuk agar kita menemukan core isu atau isu utama dari permasalahan tersebut. Setelah kita mendapatkan core isu atau isu utama dari teknik tapisan isu APKL maupun teknik tapisan isu USG, tahapan selanjutnya adalah analisis faktor penyebab isu atau analisis akar masalah. Tahap ini dilakukan dengan metode analisis fishbone sehingga kita bisa mendapatkan faktor penyebab isu utama dan dampak yang terjadi jika isu tersebut tidak segera kita selesaikan. Tahap selanjutnya yaitu kita harus menentukan gagasan kreatif dari penyelesaian isu utama. Pada tahap ini, peserta diminta membuat gagasan kreatif untuk memecahkan suatu isu utama yang sudah kita temukan, serta diharapkan nantinya dapat memberikan solusi praktis terhadap isu tersebut. Setelah kita mendapatkan gagasan kreatif, tahapan selanjutnya adalah tahapan penyusunan matriks rancangan aktualisasi. Pada tahap ini, kita diharapkan untuk menjabarkan gagasan kreatif dengan membuat beberapa rancangan kegiatan yang akan kita laksanakan diikuti dengan beberapa tahapan kegiatan aktualisasi dalam penyelesaian isu tersebut. Matriks rancangan aktualisasi juga harus kita kaitkan juga dengan materi pembelajaran agenda 2 dan agenda 3, yaitu nilai dasar ASN berakhlak dan manajemen ASN serta smart ASN. Pembuatan matriks ini berperan penting untuk merancang kegiatan agar lebih terstruktur. Setelah kita melakukan berbagai tahapan tersebut, kita sampai pada tahap akhir, yaitu penyusunan final rancangan aktualisasi, di mana dokumen ini memuat seluruh hasil identifikasi, analisis isu, gagasan kreatif, dan rencana kegiatan yang sudah disusun dengan lebih rapi dan struktur. Dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini, coach dan mentor sangat berperan penting dalam memberikan banyak arahan serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan. Seluruh proses ini memberikan pengalaman berharga bagi saya karena tidak hanya mengasah kemampuan dalam mengelola ide dan merancang solusi,
tetapi juga melatih saya untuk berpikir kritis, bekerja secara terstruktur, serta membiasakan diri berkolaborasi melalui komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Pada akhirnya, seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi bekal penting bagi saya dalam mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ASN yang profesional. Demikian penjelasan saya mengenai Learning Journal Agenda 4 ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.